berasal dari program studi bimbingan konseling kelas XC NPM saya 2024 015 271. Apakah kalian mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi? Kewajiban yang harus dijalani? Ataukah kalian seseorang yang penuh dengan kebebasan dan dapat melakukan apapun yang kalian mau, kapanpun kalian mau? Di satu titik di kehidupan kita pasti pernah merasa sedih, gelisah, sensitif, mudah marah, gampang tersinggung, sakit kepala, pusing, jantung berdebar-debar, kelelahan, keringat berlebih, sulit tidur, dan lain-lain. Itu merupakan sebagian gejala dan tanda dari stres. Sekarang kita akan membahas cara mengatasi dan meredakan stres. Stres merupakan kondisi yang normal dan dapat dialami oleh siapapun. Namanya juga hidup, ada aja kan masalahnya. Pria wanita, tua muda, kaya miskin, tentu ada banyak tantangan tersendiri dalam hidup yang bisa saja memicu stres. Mulai dari masalah pekerjaan, asmara, keuangan, atau mungkin karena masalah sepele. Apapun alasannya, stres itu gak boleh loh dianggap enteng. Sebelum kita bahas cara mengatasi dan meredakan stres, pertama-tama tentu kita harus tahu dulu stres itu apa sih? Jadi, stres adalah reaksi tubuh yang muncul ketika seseorang atau kamu sendiri sedang menghadapi ancaman, tekanan, suatu perubahan, atau beban hidup yang sulit untuk dijalani. Stres ini bisa juga terjadi karena kamu sedang banyak pikiran yang membuatmu jadi gugup, sering marah-marah, putus asa, atau jadi nggak semangat jalanin hidup. Walaupun normal, bukan berarti stres itu boleh kamu abaikan terus-menerus atau kamu biarkan berlarut-larut ya. Soalnya, stres berkepanjangan itu bisa memicu berbagai penyakit, tidak hanya penyakit fisikis ataupun kejiwaan, tapi juga penyakit fisik, misalnya gangguan pencernaan seperti MA, iritasi usus buntu, maupun GERD. Stres juga bisa bikin rambutmu jadi gampang rontok, susah tidur, insomnia, dan jerawat jadi mudah muncul. Ganggu banget kan? Nggak selesai di situ, buat yang perempuan, stres bahkan bisa bikin siklus menstruasi jadi nggak karuan. Stres bisa menurunkan sistem imun sehingga kita jadi gampang sakit. Supaya tidak membawa dampak buruk dan membahayakan kondisi kesehatan, kita harus bisa mengelola stres dengan baik. Berikut ada beberapa tips untuk mengatasi dan mengelola stres yang bisa kalian coba. Tidak sulit kok, tonton sampai habis ya. Cara yang pertama, kenali gejala stres. Sakit kepala, berat badan naik atau turun, hingga tidak bisa tidur, insomnia, merupakan salah satu gejala stres. Mengenali tanda-tanda ini akan membantu kita untuk tahu kapan waktu yang tepat untuk mengatasinya. Yang kedua, mencari pemicu atau penyebabnya. Stres umumnya dipicu oleh kondisi lingkungan. Biasanya khawatir berlebihan akan sesuatu. Fokuslah pada saat ini. Kamu gak perlu buang-buang waktu untuk memikirkan masa lalu atau masa depan. Fokus sama apa yang ada sekarang. Terkadang, sebagian orang itu stres karena terlalu memusatkan pikiran sama sesuatu hal yang belum kejadian, atau malas sama hal yang sudah kejadian, dan gak bisa diapa-apakan lagi. Daripada terus-terusan mikirin yang masih jauh, atau yang sudah lama lewat, kenapa gak pikirin yang dekat-dekat seperti sekarang? Dan terlalu banyak bekerja, melihat berita, juga bermain sosial media, dapat menjadi pemicu stres. Selalu up to date itu memang penting,
Namun, kebanyakan menerima informasi juga bisa memicu stres. Ambil waktu sejenak, taruh smartphone kalian, dan lakukan kegiatan lain. Coba cek apa yang menjadi pemicu stres kamu dan kurangi secara bertahap. Cara yang ketiga untuk mengatasi stres adalah ungkapkan keluh kesahmu kepada orang yang kamu percaya, alias curhat. Pokoknya, masalah apapun bisa kamu curhatkan ke orang terdekat. Bisa ke pasangan, ke orang tua, sahabat, atau kalau kamu mau yang lebih profesional, kamu bisa juga curhat ke psikolog. Walaupun terkesan sepele dan nggak langsung bantu, kamu akan ketemu solusinya. Tapi percaya deh, cara ini ampuh banget bikin kamu lega dan tenang. Cara berikutnya, alias yang keempat adalah lakukan semua kegiatan yang kamu suka dan cari hobi yang menyenangkan. Menjalankan hobi akan membantu mengalihkan perhatian kita dari stres, juga membuat rileks dan kembali bersemangat. Misalnya kamu suka nyanyi, kamu suka baca buku. Ini memang terkesan sederhana, tapi faktanya dengan melakukan kegiatan yang kamu suka, tubuhmu akan menghasilkan hormon bahagia atau dopamin, sehingga perasaanmu akan senang dan pikiranmu jadi lebih positif. Cara yang kelima, yaitu rajin berolahraga. Di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Sebenarnya, stres atau enggak, semua orang dianjurkan untuk berolahraga. Aktivitas ini bisa menjaga kondisi kesehatan secara keseluruhan, termasuk kesehatan mentalmu. Dengan berolahraga, otot tubuhmu jadi lebih rileks dan pikiranmu pun akan teralihkan, sehingga mood kamu yang tadinya bad mood, sensitif, gampang sensian, jadi lebih membaik dengan berolahraga. Berolahraga juga membantu produksi hormon endorfin yang bikin kamu lebih happy, percaya diri. Makanya walaupun capek, tapi suasana hati kamu bakal lebih enak dan stres pun berkurang. Nggak perlu olahraga yang berat-berat atau mengeluarkan biaya mahal kok. Berjalan kaki santai di pagi atau sore hari saja, sambil mengelilingi komplek juga bisa. Di masa seperti sekarang, game juga bisa digunakan untuk berolahraga sambil melihat video di YouTube. Atau kalau kamu lagi suka berkebun, kegiatan ini juga bisa dianggap olahraga loh. Yang keenam yaitu lakukan meditasi. Kamu tahu nggak, ada beberapa penelitian loh yang membuktikan kalau meditasi atau yoga bisa menurunkan kadar hormon kortisol alias hormon stres di tubuhmu. Makanya kalau kamu mengatasi stres dan menenangkan pikiran, coba deh rutin meditasi atau yoga. Nggak perlu lama-lama kok. Selama 15-30 menit setiap harinya juga cukup. Kalau nggak bisa setiap hari, seenggaknya 4-5 kali seminggu deh. Kalau kamu rutin, dijamin suasana hati dan pikiran kamu jadi lebih baik. Cara yang terakhir atau cara yang ketujuh, terapkan pola hidup sehat. Ini bukan hanya bermanfaat untuk mengurangi stres, tapi juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh agar kondisi mental dan fisikmu selalu sehat. Kamu sangat dianjurkan untuk makan makanan bergizi setiap hari, banyak minum air putih, tidur yang cukup, hindari minuman beralkohol, dan merokok. Boleh juga ditambah dengan minuman suplemen atau vitamin. Nah, itu semua trik jitu mengatasi stres yang bisa kamu coba sekarang juga. Jadi, kalau kamu stres, jangan didiamkan berlarut-larut ya. Kalau sudah mengikuti semua cara tersebut, tapi stres yang kamu alami tetap berkelanjutan, atau mungkin makin parah sampai-sampai ganggu aktivitas sehari-hari, gak ada salahnya untuk coba berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Gak perlu malu, itu bukan aib kok. Justru artinya kamu tetap care sama kesehatan mentalmu, dan itu benar-benar patut diapresiasi. Yuk, mulailah belajar mengelola stres agar hidup menjadi lebih baik. Setiap orang memiliki cara mengelola stres yang berbeda-beda.